Salam teman-teman dan Pak dosen, saya atas nama Frevendo Infantri Fomini dari kelas B Prodi PAUD ingin menjelaskan tentang yang pertama, Excuse me, boss. You have a text message. atau tipe-tipe kepribadian, perbedaan kepribadian dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang kedua, teori-teori kepribadian oleh Gordon Allport. Yang ketiga, kepribadian introvert dan ekstrovert. Baik, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, kepribadian atau tipe-tipe kepribadian, perbedaan kepribadian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, A. Tipe-tipe kepribadian. Yang pertama, sanguinis atau jenis kepribadian manusia. Yang pertama adalah sanguinis. Orang dengan kepribadian sanguinis merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat. Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka memperhatikan, kreatif, cenderung mendominasi dalam kelompok. Yang kedua, pragmatis. Jenis kepribadian manusia yang kedua adalah pragmatis. Dengan kepribadian pragmatis dikatakan cinta kedamaian dan netral dalam setiap situasi, serta tidak suka memihak pada salah satu kubu. Mereka akan selalu berusaha menghindari konflik dengan siapa saja. Selain itu, orang dengan kepribadian ini juga senang membantu orang lain. Seorang pragmatis juga bisa menjadi pendengar yang baik, memiliki selera humoris, mudah bergaul, memiliki banyak teman, dan tidak suka hal yang rumit. Yang ketiga, jenis kepribadian manusia yang ketiga yaitu koleris. Koleris dikenal sebagai tipe kepribadian yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Orang dengan kepribadian koleris juga dikatakan keras kepala, mudah marah, dan berkemauan keras terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka juga tak terlalu suka basa-basi dan lebih senang melakukan berbagai hal sendiri. Mereka dikatakan hanya nyaman berada bersama dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Yang keempat, jenis kepribadian manusia yang keempat yaitu melankolis. Berbeda dengan sanguinisi, orang dengan kepribadian melankolis termasuk orang yang introvert. Mereka umumnya mudah khawatir, pemikir, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Mereka juga terkadang meremehkan diri sendiri, padahalnya kenyataan diri mereka tidak seburuk itu. Baik, kita masuk ke sesi kedua, perbedaan kepribadian. Sebenarnya apa sih hal yang menyebabkan kepribadian kita berbeda? Yang pertama, faktor biologis. Kepribadian kita dipengaruhi oleh faktor biologis seperti yang sudah kita ketahui. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani kita seperti keadaan genetik, pencernaan, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Sejak dilahirkan, setiap orang telah menunjukkan adanya perbedaan. Tak ada seorang pun memiliki kepribadian yang identik. Hal ini dapat kita lihat secara sejak bayi baru lahir. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah manusia-manusia lain di sekitar kita dengan lingkungan yang pertama kali kita temui adalah keluarga kita sendiri. Teman-teman sering dengan perkembangan diri kita. Peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian kita selanjutnya. Yang ketiga, faktor kebudayaan.
Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri setiap orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat, di mana seseorang itu dibesarkan ini teman-teman, terdapat 5 aspek kebudayaan yang mempengaruhi pembentukan kepribadian kita. Pertama, nilai-nilai. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup dijunjung tinggi oleh orang-orang di dalamnya yang hidup dalam kebudayaan itu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. C. Faktor-faktor mempengaruhi kepribadian. Faktor yang mempengaruhi perubahan dan dinamika kepribadian seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor kepribadian, merupakan karakteristik yang relatif stabil. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu. Yang pertama, pengalaman awal. Menekankan tentang pentingnya pengalaman awal masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, pemisahan dan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Yang kedua, pengaruh budaya. Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Yang ketiga, kondisi fisik. Kondisi fisik mempengaruhi langsung dari dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seseorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Kondisi fisik mempengaruhi kepribadian antara lain kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit menaun, dan gangguan kelenjar endokrin, kelenjar tiroid. Yang berikut, daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungan menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan dari para orang yang dinilai kurang menarik. Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Berikut, keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjuk konsep diri itu. Yang berikut, penerimaan sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosial dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Sebaliknya, anak yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya akan membenci orang lain, cemburu, dan mudah tersinggung. Yang berikut, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak. Sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga, dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Teori-teori kepribadian oleh Gordon Allport. Teori psikologi kepribadian menurut Gordon Allport adalah suatu organisasi dinamis di dalam individu sebagai sistem psikopoiesis, yaitu menentukan cara khas dalam menyesuaikan diri dan lingkungan sekitar. Dan mengapa Gordon Allport menggunakan istilah kata organisasi dinamis? Hal itu dikarenakan bahwa realitas teori psikologi kepribadian selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Meski pada dasarnya ada komponen penting yang mengikat dan menghubungkan
dari berbagai komponen dalam teori psikologi kepribadian itu sendiri. Teori psikologi kepribadian bukanlah suatu mental yang sifat eksklusif semata, melainkan semua komponen yang menyusun teori psikologi kepribadian adalah satu kesatuan yang utuh melingkupi tubuh dan jiwa seseorang. Dan dalam pernyataan ini Gordon Allport menggunakan istilah psikofisikal. Individu adalah individu yang sehat. Gordon Allport dengan Freud mempunyai beberapa pandangan-pandangan yang berbeda. Freud tidak percaya bahwa orang-orang yang matang dan sehat dikontrol, dikuasai oleh pikiran-pikiran bawah sadar, kekuatan yang tidak dapat dilihat dan dipengaruhi. Namun Gordon Allport percaya bahwa kekuatan-kekuatan tak sadar itu merupakan pengaruh yang penting pada tingkat laku orang-orang yang neurotis. Akan tetapi individu yang sehat yang berfungsi pada tingkat rasional dan sadar menyadari sepenuhnya kekuatan-kekuatan yang membimbing mereka dan dapat mengontrol kekuatan-kekuatan itu juga. Yang kedua, individu memerlukan motivasi untuk menuju kesuksesan. Individu adalah makhluk sadar dan rasional, berbuat berdasarkan pada apa yang diharapkan dapat tercapai, bukan berdasarkan pada keinginan primitif atau pengalaman traumatif pada masa lalu. Motivasi merupakan hal yang paling mutlak harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas sehari-hari. Struktur teori psikologi kepribadian menurut Gordon Allport. Traits adalah kata kunci dan dalam mengidentifikasi struktur teori psikologi kepribadian menurut Gordon Allport berpendapat bahwa pengertian kebiasaan, traits, sikap, diri atau self dan teori psikologi kepribadian itu masing-masing bermanfaat dan berbeda satu sama lain. Gordon Allport menekankan pada trait di mana ia menyatakan bahwa intensi itu berbeda dari attitude atau teori-teori Gordon Allport kemudian. Bagi Gordon Allport, sifat adalah konstitusi kejiwaan atau bagian dari jiwa yang melalui darah dan memiliki hubungan dengan jasmani atau biologis dan bersifat hereditas, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatan bereaksi. Kualitas kekuatan suasana hati, segala cari daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini tergantung kepada faktor konstitusional. Baik, kita masuk ke dalam yang terakhir, pengertian yang terakhir, kepribadian introvert dan ekstrovert. Baik, yang pertama, mengenal tipe kepribadian introvert lebih dalam. Apa itu introvert? Introvert adalah sebuah tipe kepribadian yang sering disalahartikan sebagai pemalu, padahal introvert dan pemalu tidaklah sama. Seseorang yang pemalu cenderung merasa khawatir atau tidak nyaman saat berada dalam situasi sosial tertentu, khususnya jika harus berinteraksi dengan orang yang tidak dikenalnya. Untuk mengetahui apakah Anda termasuk introvert, pahami beberapa ciri-ciri berikut. Yang pertama, energi bisa terkuras saat menghabiskan waktu dengan banyak orang. Para introvert tidak memiliki masalah jika harus berinteraksi dalam situasi sosial. Hanya saja jika terlalu lama menghabiskan waktu dengan orang lain, energinya akan mudah terkuras habis, apalagi jika ia harus berinteraksi dengan banyak orang di dalam satu waktu. Yang kedua, senang menghabiskan waktu sendiri.
Mungkin sebagai orang mengira bahwa orang suka menyendiri berarti memiliki kepribadian yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, pemurung, sering bersedih, dan sebagainya. Padahal, bagi orang introvert, kebahagiaannya justru didapat saat ia bisa menghabiskan waktu sendiri. Yang ketiga, teman sedikit tapi berkualitas. Orang yang sering menyalahartikan bahwa para introvert tidak suka bergaul, sehingga tidak memiliki teman dekat. Tentu saja, anggapan itu tidak benar, karena saat memiliki kepribadian introversional, Anda tetap saja suka berinteraksi dengan orang lain dan memiliki teman dekat. Yang keempat, lebih mudah terdistraksi. Mengingat para introvert lebih suka menghabiskan waktu sendiri, orang dengan kepribadian ini seringkali kewalahan jika harus berada dalam keramaian dan bertemu dengan banyak orang. Tak heran mereka sering mudah terdistraksi. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk fokus dan berkonsentrasi saat harus melakukan sesuatu. Yang kelima, lebih sadar akan dirinya sendiri. Mengingat bahwa para introvert lebih banyak mendapat energi saat sedang sendiri, mereka memilih kecenderungan lebih sadar atau paham mengenal dirinya sendiri. Pasalnya, para introvert sering menyelami pikiran dan perasaannya, sehingga bisa lebih banyak belajar mengenal berbagai hal yang berkaitan dengan dirinya. Yang keenam, belajar dengan cara observasi. Jika para ekstrovert suka belajar saat praktek langsung, para introvert lebih suka melakukan observasi terlebih dahulu. Oleh karenanya, sebelum melakukan sesuatu, mereka cenderung mempelajari dahulu sebelum mempraktekkan secara langsung. Yang kedua, kepribadian dari ekstrovert. Baik teman-teman, kita lanjut ke terakhir, ciri-ciri kepribadian ekstrovert. Banyak hal yang disukai seseorang ekstrovert karena ia sangat berperan aktif di lingkungan masyarakat dengan lebih percaya diri dibandingkan introvert. Selain itu, masih banyak lagi ciri-ciri bahwa kamu seorang mungkin ekstrovert, yaitu yang pertama, suka keramaian dan banyak teman. Saat berteman dengan orang-orang, ekstrovert sangat antusias dan berbicara dengan santai tanpa memikirkan dahulu apa yang akan menjadi topik pembicaraan. Yang kedua, suka berbicara. Mengobrol adalah kewajiban seorang ekstrovert. Tidak akan pernah habis ide obrolan menyenangkan dengannya. Terkadang rasa penasarannya melewati rasa percaya diri, diselingi humoris, ramah dan optimis. Selalu ramah kepada siapapun. Selalu satu kelebihan ekstrovert, merasa sangat senang hatinya jika ada yang menemani. Maka dari itu, pikiran terbuka yang sering mengawali keramahan kepada orang yang baru dikenal, dan terkadang teman baru tersebut bisa saja menjadi teman yang berkualitas. Berikut, aktif mengikuti kegiatan. Tidak aneh rasanya jika ekstrovert mengikuti kegiatan sosial, karena memang kehidupan yang ia rasa mendukung Allah dalam hidupnya keramaian. Selain itu, ekstrovert merasa senang jika menjadi pusat perhatian. Tak heran publik figure kebanyakan memiliki kepribadian ekstrovert meskipun tidak semuanya. Yang terakhir, percaya diri. Sangat mudah untuk bisa percaya diri karena ekstrovert lebih sering berkecimpung di dunia sosial yang penuh dengan keramaian dan perhatian. Jarang sekali merasa cemas saat dimanapun berada. Kelebihan ini akan mudahnya
saling membuka koneksi baru sesama, saling terkoneksi dan membukanya peluang ide dengan adanya kolaborasi. Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Terima kasih karena teman-teman dan Pak dosen sudah mau menonton video ini. Terima kasih, Tuhan berkati.